Apa sih? Aduh. Jadi kuda tadi ya? Kuda apa? Makin awkward nih lama-lama nih. Wah. Tapi ngomongin awkward, ini juga sama nih. Espresso ini dihujat, tapi dibeli juga. Wow. Jadi, check this out. Halo guys, balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling ruhai jasa guys. Wah, emang. Ini gue kasih fun fact ya. Sebelum mulai tag syuting itu, kita sering dipusingin sama gue jadi apa ya opening. Wah. Awalnya iseng, lama-lama jadi kewajiban nih. Aduh. Tapi ya udahlah, hampir semua binatang kayaknya udah ya, belum semua. Belum. Ya nantilah kita searching lagi binatang-binatangnya. Undur-undur ntar. Gue sekarang lagi ada di Suzuki Pusat di SBT Pulau Gadung di Jalan Raya Bekasi seberang Terminal Pulau Gadung guys. Tadi kesini janjian sama Om Rehan, disiapin juga unitnya espresso. Kenapa espresso? Karena lucu sih espresso nih. Asli. Yang hujat banyak banget kan? Yoi. Yang hujat banyak. Tapi yang beli juga banyak ternyata. Wah. Fenomena sekali sih. Dihujat karena dibilangnya ya apa ya, kurang cakep gitu kali. Kalau mau cakep gampang sebenarnya men. Gimana? Ke pasar Minggu aja. Woi, cakep. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Pantun gitu. Gitu. Ini banyak dihujat pertama karena dianggap bentuknya aneh. Betul. Itu kan men ya? Tapi aneh bukan berarti jelek ya. Aneh itu artinya berbeda. Berbeda sekali bahkan. Ngomongin desain yang paling eye-catchy dari bagian depan itu pasti di bagian depannya sini nih, grill. Sekilas memang kelihatan kayak punya Ignis. Ya, Bisa. ada aura Jimny juga men di sini sebenarnya. Bisa. Jadi intinya nih mobil sebenarnya memang yang dicari arahnya untuk ukuran city car murah ya. Arahnya ke arah sporty, gagah gitu. Bahkan ini di bagian bawahnya sini aja nih. Gede banget nih underguard-nya nih. Underguard sininya kecil tapi kesininya nih gede tuh. Jadi kelihatannya kayak lebih kokoh. Per lampu sih dia modelnya standar aja ya. Model yang pakai bohlam biasa ya. Reflektor gitu. Lampunya di cluster bagian dalam dia nggak ada fog lamp. Cuman kalau teman-teman suka liatin channel-channel YouTube yang lain, kalau nyari modifikasi espresso, banyak. Jadi sebenarnya mobil ini dihujat karena bentuknya dianggap aneh. Tapi dibeli juga. Kenapa? Karena setuju nggak setuju, tapi memang ini faktanya. Mobil ini modifable banget. Gampang banget mau dimodif-modif. Di bagian samping juga banyak banget faktor yang bisa dimodif. Walaupun nggak perlu dimodif juga mobil ini menurut gua udah cukup untuk bisa dipakai ke sana sini di dalam kota. Apalagi mobil ini kecil ya. Jadi secara mobilitas pasti akan lebih fleksibel. Kayak kakinya juga menurut gua udah bagus ya. Dia finishingnya dibikin two-tone polish machining gitu. Untuk ukurannya dia pakai 165/70, ringnya ring 14. Jadi lumayan kecil. Tapi desain velgnya menurut gua ini salah satu yang bagus lah untuk mobil-mobil yang dirakit di India. Ini rakitan India kan ya? Yoi. Makanya profil bannya dia apa nih? MRF, ZVT, AC merek beda. Iya. Intinya merek-merek India lah. Pengereman juga udah pakai cakram, ada over fender, makanya mobil ini kelihatan jadi lebih gagah. Yang gue suka, ruang bannya itu gede men. Makanya kenapa gue bilang mobil ini modifable. Banyak yang dimodif itu pertama kali dimodif pasti dari kaki-kakinya. Nggak ditinggiin, nggak dipendekin lagi. Diganti velgnya, ganti model bannya, atau ada yang di upsize ya, agak digedein jadi kelihatan lebih maco. Banyak juga guys yang digituin. Lampu sen taruh di bagian sini. Pelipatannya dia masih manual, nggak auto folding gitu. Tapi pengaturan dalamnya sekarang sudah elektrik ya. Yang terbaru ini udah canggih lah. Untuk ukuran mobil seharga segini sih menurut gua udah cukup segini. Nah di bagian atas dia polos-polos aja, bahkan belum ada talang air. Tapi kalau talang air mah nanti minta aja sama Om Rehan, gampang lah itu mah. Cuman kebanyakan di bagian atas ini sebagai saran masukan aja, saran ya masukan sama aja. Banyak ditambahin ini men. Roof rack. Yang nanti atau roof box lah bisa ditambahin juga. Di yang model jepit gitu. Saran gue yang model jepit aja ya, jangan yang dibolongin. Yang model jepit di sini itu udah lebih aman dan nggak meninggalkan bekas. Kalau dibolongin kan ada bekasnya. Mendingan yang begitu aja. Terus di bagian tengahnya itu ada antena short pole yang lumayan panjang. Atasnya ditaruhin roof box, peleknya diganti. Segitu aja udah cukup ganteng guys. Terus handle pintu dia model yang jungkit kayak gini nih, yang biasa sewarna body juga. Untuk kuncinya dia colok begini ya, karena emang belum keyless juga. Di belakang pengereman tromol dan terlihat ya, ruang bannya juga cukup gede guys. Jadi bener-bener ini bisa di upsize. Agak lumayan nih gedenya. Ke bagian belakang men. Di belakang juga menurut gue udah cukup lengkap ya. Udah ada rear upper spoiler, kacanya juga bahkan sudah pakai defogger. High mount stop lamp taruh di bagian dalam. Terus perlampuan masih bohlam-bohlam biasa semuanya, tapi dibikin mika yang berpendar gitu. Jadi biar seolah-olah kayak LED. Tapi menurut gue ini bagus sih. Ada parking sensor juga dan ada underguard dari bagian belakang, kelihatannya lumayan tinggi ya. Kelihatannya gitu kayak gede gitu, kokoh. Jadi pengen ditonjolin sisi kegagahannya gitu. Sekalian buka bagasi kali ya? Boleh. Nah kalau buat buka bagasinya guys, itu posisinya kayak buka kap mesin, ada di bagian bawah jok sebelah kanan ya, di bagian driver. Nah, ada separator, dan separatornya
Ini kokoh lah lumayan buat naruh barang. Nah ini bagasinya lumayan gede tuh. Satu orang dewasa mah dimasukin ke sini juga masuk. Ini ban serepnya di bagian sini. Dia yang space saver gitu ya. Nah guys, kita sekarang buka mesinnya. Kenapa? Karena mesinnya salah satu yang sering banyak dihujat. Diomongin mulu sama orang ya. Kasihan ya. Makin banyak digibahin makin laku. Ya rezeki mah nggak kemana sih. Tapi ini membuktikan bahwa orang Indonesia berarti selain desain ada faktor lainnya yang lebih utama prioritas. Apa cuy? Harga dan efisiensi bahan bakar. Itu kayaknya yang pertimbangan. Karena mesin ini cukup kecil ya. 1000 cc 3 silinder. Outputnya di 66 PS, 89 Nm. Otomatis minum bensinnya itu dikit-dikit gitu. Irit. Kayak minum teh botol udah mau habis. Well, Dikit-dikit gitu. Jadi enak dibawa di dalam kota, which is itu berarti jalanan yang cukup padat, di mana itu biasanya menguras bahan bakar cukup banyak. Kondisi stop and go ini lebih irit. Apalagi ditambahin fitur automatic idling start stop. wow. Gokil gak tuh? Mobil seharga segini dikasih fitur kayak begituan. Padahal mesinnya cuma 1000 cc juga ya. Udah mah irit, tambahin begituan, ya tambah irit juga. Mungkin orang-orang yang tadinya belum tahu fakta-fakta kayak begitu, awalnya diomongin ya men ya. Yoi. Jadi wah dihujat gitu. Tapi setelah wah berapaan emang? Nah mulai dari situ biasanya. Makanya lebih baik teman-teman harusnya tahu dulu faktanya, baru tuh komentar. Dan saran gue teman-teman kalau mau lebih enak lagi cobain test drive. Nanti minta sama Om Rehan janjian kayak di mana gitu ya. Atau kita aja yang tanya ya. Boleh. Kita tanya Om Rehan. Kalau ngomongin pelayanan excellent di pusat Suzuki, ya pasti Om Rehan lah. Halo Om. Apa kabar Om? Sehat Om. Alhamdulillah. Alhamdulillah sama sehat Om. Om, ini kan di pusat nih lagi menggelegar banget nih sekarang nih. Terutama si Espresso ini OTR berapa sih? OTR sekarang di 181. 181 belum dipotong cashback. Itu yang Belum. Matic kan ya? Yang Matic. Yang manualnya 170-an. 170-an. Cashbacknya lumayan. Gede banget Om. Gede banget. Pastinya, pusat. Dan katanya ada tambahan voucher-voucher itu ya? Betul Om. Spesial nih buat Bapak Ibu semua yang nonton, dapat flash senilai 2 juta Om. Ini? Iya. Itu di luar diskon kan? Di luar diskon Om. Diskon gede ini segala macam. Terus apalagi kalau teman-teman bisa dapetin unit 2024 ya? Betul. Masih ada nggak? Masih. Nah. Cuman nggak banyak Om. Iya nggak banyak lah pasti. Jadi buru-buru ya, cepet-cepetan lah intinya. Tapi itu gua suka aja nih kalau di pusat nih. Jadi stok-stok di tempat lain yang udah nggak ada nih di sini masih ada ya. Iya betul Om. Karena teman-teman value-nya lebih nih. Kenapa? Biarpun tahun 2024 tapi setidaknya dia nggak facelift kan, modelnya masih sama ya Om. Masih sama Om. Jadi ya yang penting lu dapat harganya bisa lebih rendah lagi lah. Jadi cuan yang bisa lu taruh lebih banyak ya Om ya. Betul Om. Bisa lebih save money gitu maksud gue. Nah, ada di sini di Om Rehan. Dan bukan cuma mobil ini kayak XL7, R3, Baleno, Vitara juga masih ada ya? Masih Om. 2024 ya? Masih. Di tempat lain Baleno udah nggak ada, di kita masih ada Om. Nah, guys, udah pokoknya kalau ngomongin stok, lu nggak usah banyak cincong lah. Kalau di pusat mah pasti lebih ready dibandingin yang lain ya, wajar Pasti, namanya Om. juga pusat. Dan lu bisa langsung tanya itu ke Om Rehan. Pokoknya mah gampang kalau itu Om ya. Gampang Om. Kalau hitungan-hitungan custom gitu mungkin ada yang mau ngadu hitungan boleh juga ya. Boleh banget Om, pasti Om. Intinya kalau ngomongin kredit se-fleksibel itu ya Om. Fleksibel itu Om. Apapun itulah teman-teman bisa langsung diadu aja karena dia orang pusat, dia pelurunya lebih banyak gitu. Om, kalau ada yang datanya kurang bagus gimana? Dibantu Om, pokoknya sampai approve. Ada nggak case lu ada customer datanya jelek gitu tapi akhirnya bisa approve dan dikirim mobil? Ada Om. Ada. Ada. Sampai ratusan juta bahkan Om. Kalau 5. Itu bisa. Tapi turun unit. Nah, biasanya karena hal-hal kayak gitu ada misinformasi tuh ya. Jadi kadang-kadang datanya dipinjam sama orang, Betul. gitu-gitu kan? Yang penting gimana cara kita ngeyakinin si leasing dan pihak kredit analis itu Om. Ah, betul. Karena yang dinilai karakter si customer ya Betul, sebenarnya Om. gitu guys. Nah itu semua bisa dibicarakan dan yang penting omonginnya di awal ya Om. Betul Om. Jadi biar semuanya clear. Oke, ini kan mobil build up, service warrantinya katanya nggak dapat oli, nggak dapat jasa, nggak dapat gitu-gitu ya? Betul Om. Cuman kita dapat free jasa service. Oh, jasa tetap dapat? Tetap dapat Om. Oke. Jadi Bapak Ibu tinggal beli olinya aja sendiri. Tapi jasa mah gratis. Jasanya gratis. Di semua bengkel resmi Suzuki ya. Betul, Om. Nah itu juga masih dapat guys, berarti gratisannya dan ya ini mah beli olinya juga murah lah orang 1000 cc. Iya. Ya, tenang aja, udah orang ini mobil budget pokoknya teman-teman nggak usah khawatir masalah duit ini pasti ngirit banget ya Weh. Pasti Om. Oke Om, kalau ada yang motor tambah gimana? Nah kebetulan nih Om, program auto value tuh Om namanya. Oh, gimana? Jadi Bapak Ibu yang mau trade ini tuh dapat tambahan lagi cashback senilai 4 juta Om. Ini kan dapat cashback mobil baru dari Espresso-nya nih Betul, sama mobil lamanya
mungkin dari R3 lama tuh. Bisa. Ditambahin 4 juta. Tambahin 4 juta Om. Oh, jadi harga mobil teman-teman otomatis bisa lebih tinggi tuh ya? Betul Om. Dan mobil lamanya itu enaknya masih bisa dipakai Om. Sampai mobil baru datang. Sampai mobil baru Nah, itu datang. menarik. Enak lah kalau urusan sama orang pusat tuh guys. Pokoknya dibikin simpel banget. Oke Om, kalau ada yang mau test drive juga ada ya? Test Ready? drive kita lengkap Om. Jangankan ini ya, Jimny aja ada kok. Jimny ada. Sampai carry pickup pun kita ada test Udah drive lengkap ya, lah. Om. Boleh datang ke sini atau Om Rehan bisa ke sana ya? Bisa Om. Atau mau janjian di kantor atau di cafe itu bisa Om. Fleksibel. Fleksibel. Kalau ada yang minta bonus, ini kan nggak ada talang air gitu-gitu Om. Boleh Pasti nggak sih? Om. Boleh dong. Request aja bonusnya mau apa. Kita nambahin. Yang penting semuanya ya bonus, hitungan, data dan lain-lain omongin di awal ya. Betul Om. Semuanya fix biar perjalanan kreditnya berjalan dengan lancar dan tanpa masalah gitu Betul Om. Om. Oke, ada medsos nggak Om biar teman-teman bisa cek? Ada nih Om. Di bawah ini. Nah, aja, di Om. bawah ini nih bisa teman-teman cek ya, dia track recordnya, historinya bisa lihat dari situ. Tapi kalau mau fast respon, mau nanya hitungan, ngadu hitungan, cek trik dan lain-lain, WA aja ya Om ya. Mendingan di WA Om. Chat atau telepon boleh, dia mah ready terus 1 kali 24 jam. Pasti yang pasti data aman Om. Data aman, Nggak ya betul. bakal- Data aman teman-teman, nggak nggak usah bakal di-share khawatir ya. kemana-mana. Ini karena Suzuki resmi juga, apalagi ini pusatnya, jadi semua data mah pasti terlindungi dengan baik ya Om. Pasti, Ada Om. lagi mau sampaikan? Cukup sih Om. Cukup. Nanti kalau ada yang mau ditanya mungkin langsung WhatsApp aja kali Om. Langsung dia aja, jangan ke gua karena suka salah nomor nih. Langsung ke sales ya, Om Rehan. Makasih banyak Om. Ditunggu Thank you, bayaran Om. telepon dari teman-teman. Kita lanjut review unitnya guys. Yuk. Nah guys, gue sekarang udah ada di interior nih ya. Jadi tadi kita udah ngobrol sama Om Rehan. Harganya cuma segitu ya. Yang Matic yang tertingginya 180-an baru dipotong cashback, belum lagi dapat tambah. Wah, asli ini value for money sih. Buat teman-teman yang lagi cari city car, ini bisa jadi salah satu pilihan nih, karena bahkan dibandingin LCGC ini lebih murah ya. Yoi. Bukan semua ya. Dibandingin LCGC bahkan ini lebih murah. Ya ini memang mobil cukup kecil ya, cukup mini walaupun nggak Cooper. Mini Cooper. Ya bukan. Tapi setidaknya di bagian dashboardnya modelnya kayak Mini Cooper, men. Betul. Lebih keren ya. Dashboardnya dibikin tinggi biar ada kesan-kesan kayak ini mobil-mobil SUV Jeep gitu. Keren ya. Joknya di modelnya yang poci gitu ya. Pocong. Iya gitu. Terus semi bucket ya cukup lah ya, biar bukan yang ini banget gitu, yang otot-otot itu nggak biasa. Di bannya juga fabric, pengaturan juga standar, maju mundur aja, tapi belum ada high adjusternya. Tapi nggak perlu kayaknya, mobil sekecil ini lu pakai high adjuster. Ini 165 gue bisa lihat visibilitas juga bagus banget. Jadi cukup lah segini ya. Di door trim plastik, tapi ada finishing yang glossy silver begini nih, nice. Di bagian dashboard tadi udah gue bilangin ya, ada cluster yang dibuletin gini tuh, kayak mobil-mobil Eropa sana. Dan speedometernya dia digital, ditaruh di bagian dalam, sama informasi macam-macam lah. Ada konsumsi bahan bakar juga ada di sini tuh. Nah terus di head unitnya juga ditampilin tuh informasinya, dan dia juga bisa terkoneksi ke smartphone kita guys. Dan menurut gue ini bagus sih. Untuk buka kaca kiri kanan tuh ditaruhnya di sini ya, bukan di bagian sini. Ah gitu. Lucu sih. Penempatan AC dia puter-puteran biasa gitu, belum yang pencet-pencet digital, power outlet, cup holder, dan ini transmisinya dia pakai yang AGS namanya, automatic gear shift gitu. Handbrake mechanical, tidak ada glove box. Tapi emang semini ini ya, cuman gue masih punya headroom yang cukup gede, dan pengaturan segini menurut gue cukup lah. Setirnya untuk ukuran mobil sekecil ini, setirnya menurut gue ini cukup gede loh, bulat gitu. Nggak yang flat bottom punya siapa? Flat bottom? R3. Ya R3, XL7 gitu, kayaknya akan lebih bagus. Tapi segini ya it's okay lah, udah cukup. Tapi tetap dikasih steering switch untuk pengaturan audio dan teleponi gitu ya, voice command juga ada di bagian sini. Ada yang lewat men? Automatic idling start stopnya taruh di bagian sini nih. Tadi gue bilang ya, mobil ini dikasih automatic idling start stop, di mana bisa bikin mobil ini lebih efisien lagi. Udah sama mesinnya irit, ditambah beginian jadi tambah efisien. Terus ada juga electric stability program, jadi mobil ini bisa lebih stabil juga. Jadi intinya biarpun mobil ini murah, menurut gua punya kelengkapan yang cukup lengkap. Airbag juga ada, pengereman juga cakram, ABS. Padahal seharga pickup. Iya, kalau di Suzuki ini seharga pickup. Kalau dibandingin sama yang lain, kompetitornya nggak ada ya. Nggak ada. Kalaupun LCGC mungkin Ayla. ya Ayla ya paling. Tapi yang tipe rendah, tapi nggak juga men, nggak semurah ini kayaknya. Ya begitulah. Ini masih sedikit lebih murah nih. Ini value for money guys. Nanti tanya aja sama Om Rehan netnya berapa. Sekarang kita ukur dimensinya ke bagian belakang. Guys, gue sekarang ada di baris kedua. Ini posisi gue berkendara tadi ya. Gue punya legroom masih gede, headroom juga masih ada tuh ya. Terus di sini bisa, sebenarnya kalau ngomongin headrest sama seat belt, ini emang idealnya untuk 2 orang doang. Tapi namanya kita orang Indonesia,
Ya ada celah begini mah dimasukin orang ya. 4 orang bisa. Iya, karena kalau cuma berdua yang ketiga kan setan. Setan. Berarti di sini yang duduk setan maksudnya. Iya, Enggak lah, orang juga bisa duduk di sini, cuman nggak kebagian headrest aja. Cuman menurut gua masih oke lah. Dan ada ISOFIX-nya, jadi teman-teman bisa bawa car seat lebih enak juga. Di bagian bawahnya sini tetap ada tunneling sedikit, tapi nggak gede-gede banget sih. Jadi kalau diinjak masih bisa lah, nggak terlalu ganggu kaki karena di sini space-nya masih lumayan gede guys. Nah, yang paling banyak kemarin dihujat adalah masalah ini nih. Engkol. Ongkel. Engkol tuh berarti paman ya? Engkong. Oh, engkel. Jadi buat ngebuka kaca belakang tuh kiri dan kanan dia masih pakai tenaga engkol. Ya plus minus sih, tapi menurut gua dengan ditambahin teknologi tadi yang udah kita sebutin, menurut gue ya kayak gini bukan masalah yang gede-gede banget sih. Mengingat ya harganya juga cuma segitu. Seharga pickup. Seharga pickup. Jadi ya dihujat silakan aja, dibully ya silakan aja, diomongin silakan aja. Yang penting beli gitu ya. Gimana guys? Jadi Jadi mengikukan gimmick gua. Iya. Yang gimmick itu sebaiknya reviewer aja, kameramen nggak usah. Jadi guys, ya faktanya memang mobil ini banyak diomongin, banyak dicibir, tapi banyak yang beli juga. Tapi emang itu fakta. Yang minat atau pengen lihat secara langsung test drive, kontak Om Rehan aja. Yang belum subscribe nih boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh. Nomor gua ada di deskripsi, all produk, all merek, silakan aja, nggak harus selalu otomotif kok. Thank you for watching guys. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.